Di tengah hiruk-pikuk kehidupan perkotaan, ada satu tempat yang sering kita abaikan dan sering banget kita lupakan. Tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan lingkungan kita. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Benar, tempat sampah sementara. Teduhlah hatiku, tidak lagi jauh, belum saatnya kau jatuh. Oke, balik lagi bersama saya Reza Nur Fahmi. Kali ini kita bakal bahas hal yang penting banget nih. Keadaannya sekarang kita pengen punya tempat sampah sementara yang benar-benar bersih. Kalau tempat sampahnya tetap terjaga kebersihannya, kita bisa hindari banyak hal. Dari lingkungan yang kotor, dan kita juga bisa ngurangin resiko penyebab penyakit. Selain itu, buat kita yang tinggal di daerah perkotaan, tempat sampah yang bersih juga bikin hidup kita lebih asri aja gitu, lebih enak, lebih nyaman. Coba deh, bandingin gambar yang ini dan yang ini. Pilihnya yang mana? Kalau aku sih jelas milihnya kamu lah. Ya kalau aku sih milihnya yang lebih bersih ya. Nah, kali ini aku pengen bahas tempat sampah sementara yang ada di sekitar tempat tinggalku. Tempat sampah ini berada di Jalan Pramuka, Samarinda Utara, Kelurahan Gunung Kelua. Nggak perlu dilihat dengan seksama deh. Sekilas doang kita udah tahu bahwa ada yang salah dari tempat sampah sementara ini. Yang pertama, siang hari seperti ini harusnya sampah nggak bertumpuk. Kenapa? Karena hal ini udah diatur dalam Perda Kota Samarinda nomor 2 tahun 2011. Pasal 26 terkait kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam pasal 26 ada 5 ayat. Ayat kelima bisa kita baca sendiri. Sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga atau pedagang wajib membuang sampahnya dan mengeluarkan atau membuang ke TPS pada pukul 18.00 hingga 06.00. Masalahnya adalah di lokasi TPS ini nggak ada pelang peringatan terkait jadwal membuang sampah, sehingga masyarakat masih suka membuang sampah di luar waktu. Maka dari itu, bisa dilihat siang bolong pun sampah di sana tetap bertumpuk. Padahal dalam Perda Kota Samarinda nomor 2 tahun 2011, masyarakat yang membuang sampah pada pukul 6 pagi hingga 6 sore diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Bisa beli motor loh. Oke, setelah kita observasi nih ya, di daerah ini terdapat lapangan bola juga. Dan banyak banget penjual makanan di sekitaran tempat pembuangan sampah sementara ini. Setiap pekan, lokasi ini juga menjadi lokasi untuk kegiatan pasar malam. Nah, pertanyaannya, kemana sampahnya dibuang? Ya moga aja nggak bakal dibuang ke TPS ya. Soalnya dalam Perda Samarinda nih, lagi-lagi Perda Samarinda, hal-hal begini udah diatur. Contohnya dalam pasal 32. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib membersihkan lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sampah dan membuangnya ke tempat pemrosesan akhir. Nah, selanjutnya nih, kita bakal ngeliat percakapan saya dengan orang yang paham. Sebelum melakukan perekaman ini, saya udah nelpon. Mungkin kita bakal lihat cuplikannya sebagai berikut. Halo Pak Rio. Halo Mas Ami. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Mas Ami? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja di sini Pak. Nah, kemarin kita ada sempat pembicaraan terkait pembicaraan ini Pak ya. Saya sudah ada kirim foto ke Bapak. Bagaimana nih tanggapan Bapak melihat foto ini Pak? Wah, berserakan sekali ya. Bisa nggak Pak berikan tanggapan yang lebih detail? Baik. Begini, berdasarkan yang saya ketahui, lokasi Jalan Pramuka ini memang cukup padat ya Mas. Saya juga sering melalui jalan ini. Tentunya saya tidak bisa memberikan pendapat secara berpihak Mas. Berpihak? Nah, Mas, tentu keadaan ini semua orang tidak menginginkannya Mas. Mengapa? Kita semua tahu keadaan ini membuat daerah lebih kumuh, lebih bau, lebih kotor pokoknya Mas. Dan bakal banyak lalat Mas.
Nah iki bahaya, soalnya kalau iki lalat ingkep di makanan bakal jadi faktor penyebab penyakit dan itu nggak baik. Baik Pak, Bapak punya nggak solusi untuk model-model kasus seperti ini Pak? Begini Mas, saya jelaskan ya. Yang pertama kita harus melihat masalahnya apa. Kita sama-sama tahu masalahnya adalah tempat sampahnya ini tidak cukup untuk menampung semua sampah di Jalan Pramuka. Solusinya apa? Sebenarnya solusinya sudah dilakukan Mas. Awalnya TPS ini kecil, lalu diperbesar tetapi tetap penuh. Berarti nggak berhasil kan ya? Nah, masalah yang kedua, TPS ini Mas ada di sekitaran tempat olahraga, tempat makan, tempat tinggal orang Mas. Jika mau direlokasi, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai TPS yang baru. Karena pertimbangannya, kita tidak ingin masyarakat malah membuat tempat sampah sendiri di kawasan tempat tinggal atau di pinggir-pinggir jalan. Tentu itu akan menjadi masalah baru lagi Mas. Maka dari itu, kita wajib sosialisasi dahulu Mas. Baik, berarti solusinya kita harus relokasi sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Pak ya? Benar Mas. Solusi lainnya lagi Mas, kita harus bisa menggerakkan masyarakat untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang bernilai atau dapat digunakan. Seperti kita bisa memberikan pelatihan ekobrik. Itu sangat banyak sampah yang bisa diolah. Satu botol air mineral 600 ml saja dibutuhkan 800 gram sampah plastik. Berarti sangat banyak sampah yang bisa diolah jika masyarakat mau bergerak. Oke, itu merupakan percakapan singkat saya dengan ahlinya. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan di mana saya sempat bertanya kepada orang yang sering melalui jalan tersebut. Nih Mas, lihat ini Mas. Bagaimana tanggapan Mas tentang foto ini Mas? Ini Jalan Pramuka ini memang sering berserakan sampah-sampah ini. Masnya orang Pramuka? Bukan, saya sering lewat sih. Oh, memang. sering lewat aja. Sering lewat ya, betul. Nah, harapannya Mas nih untuk ini orang-orang di Pramuka bagaimana Mas? Tempat sampah ini bagaimana? Ya semoga sih bersih biar nggak bau-bau sampai ke jalan gitu sih. Sama juga saya minta harapan yang anak pemuda-pemuda yang pembersih itu siapa sih? Yang mana? Yang TikTok? Yang TikTok ya itu betul. Instagram? Pandawara Group? Nah itu semoga bisa melihat ini, bisa membersihkan ini. Ngomong-ngomong, Mas, itu apa ya? Stop, bukan. Saya bukan YouTuber. Setelah melihat video tersebut, kita udah bisa menyimpulkan kok bahwa tempat sampah sementara yang berserakan adalah masalah yang merugikan. Nggak hanya bagi estetika lingkungan, tetapi juga kesehatan dan keamanan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya membuang sampah dengan benar dan menjaga kebersihan sekitar kita sangat penting. Penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran pemilihan sampah dapat membantu mengurangi masalah ini. Beberapa saran yang dapat kita berikan adalah yang pertama, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah dengan benar melalui kampanye penyuluhan. Tugasnya anak Promkes nih. Kedua, menyediakan tempat sampah yang memadai dan mudah diakses di seluruh wilayah. Dan tentunya kita butuh relokasi dong. Yang ketiga, memperketat penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pembuangan sampah. Ingat, yang keempat, mendorong praktik daur ulang dan pengurangan sampah seperti yang dijelaskan narasumber kita tadi ya. Yang kelima, melibatkan komunitas dalam kegiatan kebersihan lingkungan seperti pembersihan bersama. Mungkin kita bisa melibatkan komunitas-komunitas di luar sana. Contohnya yang sudah terkenal dan viral sekali, Pandawara Group. Oke, dalam kondisi tempat sampah sementara yang berserakan, kita harus memahami bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dalam usaha menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, perubahan perlu dimulai dari diri kita sendiri. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan baca beberapa komentar favorit pada video ini. Yang pertama, ada dari Ibu Tien Fatimatu Zahra. Katanya, lanjut terus, semoga TPS Pramuka bisa direlokasi. Amin. Oke, yang kedua, ada dari Mas Ahmad Zikri. Ayo Pandawara datang ke sini. Nanti kita telepon ya Mas ya. Oke. Yang ketiga, selanjutnya ini dari Ibu Atik Suhardiati. Oke. Semoga lewat Pramuka nggak bau lagi. Amin Bu. Sementara pakai masker dulu ya Bu ya. Jangan lupa dikasih pengharum. Oke. Selanjutnya dari Hasniati. Oke.
Semoga... Wah, ternyata komentarnya kurang lebih aja terkait bau-bauan nih. Semoga lewat pramuka udah nggak ada bau-bau seperti itu. Oke mbak, aman mbak. Jangan lupa bersama Ibu Atik pakai masker. Oke. Selanjutnya ada dari Mbak Lesti Aulia Hasmi. Oke, katanya, ayo bisa yuk kita buat eco break bareng agar sampahnya dapat difungsikan lebih baik dan gak menuhin TPS Pramuka lagi. Semangat mbak, kita harus menggerakkan masyarakat. Selanjutnya dari Ibu Nafira Junaidi. Semangat terus konten bermanfaat seperti ini. Semoga TPS-nya cepat direlokasi. Amin bu. Tapi saya belum ada dapat uang dari kontennya bu. Mungkin bisa ditransfer. Selanjutnya dari Ibu Rina Marini. Semangat terus, konten bermanfaat. Semangat. Ada dari Mas Rio juga. Semoga TPS-nya bersih dan direlokasi. Masyarakatnya sadar diri. Wow, gila. Udah capek aku usir lalat kalau lagi siapin makanan. Pakai tudung, Pak. Oke, selanjutnya dari Ibu Tati. Oke, ini semangat lagi ya terkait konten kita. Saya semangat Ibu, asal Ibu terus mendukung saya. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Jangan lupa. Jangan lupa gimana ini. Dan bakal banyak lalat mas. Nah iki bahaya juga soalnya. Kalau iki lalatnya inggap. Kalau iki lalatnya inggap. Pak, kita sama-sama tahu masalahnya adalah tempat sampahnya ini tidak cukup untuk menampung semua sampah masyarakat. Sampah masyarakat, semua sampah aja. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk tetap menjaga tempat sampah sementara.